Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Azhar. Saya di sini akan membahas materi hari kiamat. Apa sih hari kiamat? Hari kiamat menurut bahasa adalah hari penghabisan atau juga disebut hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir atau hari kiamat adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat juga disebut hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Dan diantara kiamat itu ada kiamat sugro atau kiamat kecil dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah. Alam barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Contohnya adalah banyaknya bencana, semakin meluasnya kebodohan, maraknya riba. Kiamat kubro atau kiamat besar yaitu peristiwa berakhir seluruh kehidupan makhluk dan hancurnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadi hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah pada surah At-Takwir ayat 3. Ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Contohnya adalah asap di timur dan barat, munculnya Dajjal, dan munculnya Dabbah. Periode hari akhir yaitu ada Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Dan yang kedua ada Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga ada buku catatan, yaitu setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan yang sudah dicatat malaikat raqib dan atid selama dia hidup di dunia. Terus yang keempat ada Yaumul Hisab, yaitu hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Yang kelima ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah pertimbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Yang keenam ada Asyirat. Asyirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati Asyirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Yang ketujuh ada Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Yang ketujuh ada balasan perbuatan baik dengan surga. Yang kedelapan ada balasan perbuatan buruk dengan neraka. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat muslim. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia baik maupun buruk akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang satu, munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Terus senantiasanya termotivasi untuk kita beramal baik dan ikhlas. Terus senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Terima kasih materi rangkuman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.